Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Marjan Samusir, mahasiswa dari Universitas Riau, ingin mencoba mempresentasikan hasil kerja praktik saya yang bertempatan di PLTA Kota Panjang dengan judul analisis karakteristik turbin kapal di PLTA Kota Panjang berdasarkan efisiensinya. Langsung saja kita mulai. Next. Kita mulai dari sejarah singkat perusahaan. Pada tanggal 4 Maret 1987 sampai Februari 1997 diadakannya pembebasan tanah. Di sini bertujuan untuk agar pekerjaan dapat dilakukan dengan baik tanpa mengkhawatirkan milik tanah warga ataupun milik pemerintah. Jadi adanya pembebasan tanah ini agar dapat bekerja sesuai dengan prosedurnya. Pada tanggal Maret 1980 sampai Desember 1993 adanya pekerja pelaksanaan konstruksi. Pada Februari sampai Maret 1997 relokasi jalan nasional dan provinsi. Di sini relokasi jalan agar pembangunan menjadi lebih baik sehingga tidak ada nanti kendalanya untuk mengantarkan bahan ataupun jalan bekerja agar dapat bekerja untuk membangun PLTA Kota Panjang ini. Pada Oktober 1992 sampai Desember 1997 yaitu pekerjaan utama. Dimulai dengan membangun bendungan, membuat turbin ataupun generator. Pada Maret 1997 sampai Agustus 1997 diadakannya pergenangan air atau impounding. Di sini air dari sekitaran PLTA Kota Panjang akan dialirkan menuju bendungan agar bendungan dapat terisi dengan penuh. Pada Juli 1990 sampai Maret 2003 pemantauan program pendudukan dan lingkungan hidup. Seperti yang kita tahu, PLTA merupakan pembangkit listrik tenaga air. Komponen-komponennya seperti biasa yaitu satu, bendungan. Air dalam bendungan membentuk gendangan sehingga akan menghasilkan head yang lebih tinggi dan menyalurkannya lewat penstock. Yang kedua itu penstock. Setelah dari penstock dilanjutkannya menuju turbin. Setelah turbin ada generator untuk mengubah energi dari turbin menjadi energi listrik dan adanya penyaluran listrik ke warga. Apa saja tujuan kita dalam melakukan kerja praktik ini? Yaitu satu, mengetahui prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air PLTA Kota Panjang dengan baik. Dua, menerapkan ilmu dipelajari perkuliahan khususnya di bidang konversi energi. Yang ketiga, mengetahui performa turbin kaplan di PLTA Kota Panjang berdasarkan efisiensi turbinnya. Yang keempat, mampu menganalisa perbedaan efisiensi turbin di PLTA Kota Panjang dan mengetahui penyebabnya salahnya. Kita di sini untuk mencari efisiensi turbin itu apakah masih baik atau apakah masih sesuai dengan biasanya atau sudah jauh menurun. Di sini saya juga akan memberikan saran agar turbin tersebut dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan efisiensinya. Rumusan masalah. Yang pertama, menghitung secara teoris efisiensi pada turbin kaplan dengan cara membandingkannya dengan perhitungan secara aktual. Di sini saya akan mencoba mengambil data dan menghitungnya secara aktual dan mencoba membandingkannya dengan perhitungan yang sudah ada sebelumnya. Sebelum turbin kapal ini direncanakan, perhitungan turbin kapal ini direncanakan. Yang kedua, menganalisa penyebab turunnya efisiensi dari turbin kapal di PT Kota Panjang. Di sini saya akan mencoba menganalisa penyebabnya, apa itu karena musim hujan atau musim kemarau, atau mungkin karena turbinnya sudah tua, seperti itu. Data-data teknis dari perusahaan. Yang pertama itu kapasitas pembangkit. Daya maksimumnya itu 114 MW atau 3 kali 38 MW. Sini di PLTA Kota Panjang menggunakan 3 turbin kapal sehingga tiap turbinnya memiliki daya 38 MW masing-masing. Daya maksimum operasi 348 meter kubik per sekon. Ini daya maksimum ini maksudnya air yang masuk ke dalam penstock yaitu 348 kubik
per sekon maksimumnya. Produksi energi rata-rata per tahun, setelah dirata-ratakan per tahun, produksi energi rata-ratanya itu mencapai maksimalnya 542 gigawatt hour. Dam atau bendungan, tipe bendungannya itu yaitu concentrated gravity dengan tinggi 58 meter, panjang puncak 257,5 meter. Dan daerah genangan, kapasitas genangan yaitu 545 juta meter kubik. Ketinggian muka air maksimum 85 meter. Di sini sampai 85 meter karena adanya musim hujan yang berkepanjangan, sehingga mengakibatkan penggenangan terlalu besar. Ketinggian muka air maksimum ketika musim kemarau yaitu 73,5 meter. Luas area genangan 124 km kuadrat. Rata-rata debit masuk per tahun 184,4 meter per detik. Seperti yang saya bilang, turbinnya ini adalah turbin dengan tipe vertical shaft Kaplan. Turbin Kaplan, kapasitas terpasang 309.400 kW kali 3 unit. Tinggi efektifnya itu atau head rata-ratanya itu 38,1 meter. Lokasi perusahaan PLDA Kota Panjang berada di Desa Merangin, Rantau Berangin, Kecamatan Tapan, Kota Kampar, Provinsi Riau, berjarak sekitar 22 km dari Bangkinang dan 87 km dari Pekanbaru. Di sini PLTA Kota Panjang ini berdekatan dengan Sungai Kampar, yaitu sumber energi yang diperlukan untuk menggerakkan turbin Kaplan itu. Pengertian turbin, kita masukkan teorinya, yaitu kita mulai dari pengertian turbin. Apa sih turbin itu? Turbin itu adalah sebuah mesin yang berputar untuk mengambil energi dari aliran fluida. Sini singkatnya, turbin itu memanfaatkan aliran fluida untuk memutarnya, sehingga putarannya nantinya akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Singkatnya seperti itu saja. Jenis-jenis turbin. 1. Turbin uap. Turbin uap merupakan suatu formula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk peletakan poros turbin. Di sini, turbin uap merupakan memanfaatkan energi dari fluida berupa uap, yaitu hasil dari pemanasan boiler, sehingga boiler tersebut mengeluarkan uap yang akan menggerakkan turbin, seperti umumnya memasak air di dalam teko, kan airnya itu keluar, uapnya itu keluar, itu kan mempunyai energi, sehingga itulah yang dimanfaatkan untuk membuat turbin uap, untuk menggerakkan turbin uap itu. Selanjutnya turbin angin. Turbin angin ini menggunakan energi angin tentunya, yang berbentuk seperti kincir, dibuat seperti kincir, sehingga kincir ini akan digerakkan oleh angin ketika angin itu berhembus, dan energi putaran dari kincir tersebutlah yang diteruskan ke generator sehingga menghasilkan listrik untuk digunakan sebagai kehidupan sehari-hari. Turbin gas. Turbin gas ini memanfaatkan energi gas sebagai fluida untuk memutar turbin dengan menggunakan kompresor dan mesin pembakaran internal. Di dalam turbin gas, energi kinetik dikonversikan menjadi energi mekanik melalui udara bertekanan yang membongkar sudut turbin sehingga menghasilkan daya. Turbin gas ini secara sederhana kita jumpai dalam mesin pesawat terbang atau jet. Di sini adanya reaksi seperti kompresi, kombusti yang masuk ke dalam turbin, sehingga turbin tersebut berputar dan turbin tersebut menghasilkan daya. Dan terakhir adalah turbin yang kita bahas di PLTA Kota Panjang ini, yaitu tentunya turbin air. Di sini saya akan membahasnya lebih mendetail daripada turbin-turbin sebelumnya, dikarenakan turbin air ini merupakan turbin yang digerakkan oleh tenaga air dari dam atau bendungan yang masuk ke dalam penstock. Airnya yang masuk ke dalam penstock, sehingga air itu memiliki energi kinetik, energi potensial, maksudnya energi potensial yang tinggi,
sehingga dapat menggerakkan turbinnya nanti. Langsung saja, jenis-jenis turbin air itu ada impuls turbin dan ada turbin reaksi. Ya, turbin impuls dan turbin reaksi. Apa saja perbedaannya? Kita lihat yang pertama, turbin impuls bergerak dengan menggunakan nozzle di luar ujung sudunya, sehingga ini sudu, ini turbinnya. Nozzle ini menghembuskan air dari penstop tentunya menuju nozzle sehingga menggerakkan turbin. Sedangkan turbin reaksi, nozzle-nya itu berada pada runner atau badan turbinnya untuk menggerakkan turbin tersebut. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis turbin impuls. Yang pertama, turbin Pelton. Bentuk sudut turbin Pelton terdiri dari dua bagian simetris. Sudu dibentuk sedemikian sehingga pancaran air akan mengenai tengah-tengah sudu dan pancaran air tersebut akan berbelok kedua arah sehingga membalikkan pancaran air. Untuk turbin dengan daya yang besar, sistem penyemprotan airnya dibagi lewat beberapa nozzle. Dengan demikian, diameter pancaran air bisa diperkecil dan diameter sudu lebih kecil. Turbin Pelton untuk pembangkit skala membutuhkan tinggi tekanan lebih kurang 150 meter. Tapi untuk skala terkecil yaitu 20 meter sudah mencukupi. Ini bentuk turbin Pelton. Sudunya pas berada di tengah-tengah atau menghadap di tengah-tengah turbin, bagian luar turbin, tapi berada di tengah-tengah bagian sudunya, sehingga itu akan memudahkan turbin itu bergerak. Selanjutnya turbin turbo. Turbin turbo ini memiliki kecepatan turbin yang lebih besar daripada turbin Pelton. Ini dikarenakan bentuk nozzle-nya yang berada di samping turbin tersebut, sehingga lihat bentuk sudunya. Bentuk sudunya ini lebih mengambil energi dari samping daripada di bagian sisi-sisinya. Akibatnya dimungkinkan transmisi langsung ke turbin ke generator sehingga menaikkan efisiensi total sekaligus menurunkan biaya perawatan. Turbin turbo dapat beroperasi dengan head memiliki 30 sampai dengan 300 meter. Turbin crossflow ini memiliki keunikan lebih daripada turbin-turbin impuls lainnya dikarenakan bentuk nozzle-nya ini sesuai dengan runner turbin ini, sehingga dia memiliki air yang dari pancaran memiliki energi lebih kuat tanpa terjadinya konversinya itu sangat sedikit, karena ini sama runnernya sama dengan pancaran air dari penstop itu. Itulah keunikan dari turbin crossflow ini. Selanjutnya turbin reaksi. Seperti tadi perbedaan dari turbin crossflow dan turbin reaksi itu, turbin impuls dan turbin reaksi. Selanjutnya kita bahas turbin reaksi. Turbin reaksi itu pertama turbin Prancis. Turbin Prancis menggunakan sudu pengarah. Sudu pengarah mengarahkan air secara masuk secara tangensial. Sudu pengarah pada turbin Prancis dapat merupakan suatu sudu pengarah yang tetap ataupun sudu pengarah yang dapat diatur sudunya. Untuk penggunaan pada berbagai kondisi air, penggunaan sudu pengarah yang dapat diatur merupakan pilihan yang tepat. Di sini ciri khas umum turbin reaksi tersebut yaitu memiliki sudu pengarah. Mau itu turbin Prancis ataupun turbin Kaplan, dia masing-masing memiliki sudu pengarah, sehingga air tadi dari penstop tadi dimasukkan ke dalam turbin dan dapat diarahkan kemana arah air tersebut menuju pembuangannya. Yang terakhir yaitu turbin Kaplan. Turbin Kaplan memiliki jenis baling-baling atau propeller. Keistimewaannya adalah sudut geraknya atau runnernya bisa diatur adjustable berdasarkan tadi sudut pengarahnya dapat diatur untuk menyesuaikan dengan kondisi aliran, yaitu saat perubahan debit air. Pada pemilihan turbin ini berdasarkan kepada kecepatan spesifiknya.
Biasanya turbin Kaplan ini memiliki kecepatan spesifik yang lebih besar daripada turbin-turbin lain karena dia jenis banding-bandingnya berupa propeller, sehingga ini akan memudahkan untuk menangkap energi potensial yang ada dalam penstock tersebut. Ya, penstock di sini perbedaan utama dari turbin Kaplan, perbedaan dari turbin reaksi dan turbin impulsif yaitu ini penstocknya langsung mengarah ke sudunya, sedangkan tadi turbin impuls itu hanya di bagian ujung-ujung sudunya saja yang langsung dibuang ke SL, langsung mengarah ke sudu, langsung mengarah ke turbin, tengah turbin, yang langsung pembuangannya dari tengah turbin. Hanya energi yang diperoleh lebih besar daripada turbin impuls. Si John tanya pemilihan jenis turbin. Pemilihan jenis turbin ini yaitu turbin apa yang nanti kita gunakan sesuai dengan sesuai dengan kecepatan spesifik. Biasanya pemilihan jenis turbin ini sesuai dengan kecepatan spesifik dari alirannya. Untuk kecepatan spesifik yang kecil itu kita bisa menggunakan turbin Pelton. Di sini sampai dengan kecepatan spesifik bernilai 60. Kita dapat menggunakan turbin Pelton karena lebih dengan satu pancaran atau lebih dari satu pancaran. Ketika kecepatan spesifiknya lebih tinggi, kita dapat menggunakan turbin dengan tipe reaksi, yaitu turbin Prancis. Ketika kecepatan spesifiknya 860, kita dapat menggunakan turbin dengan tadi yang saya katakan, kecepatan turbin Kaplan itu, kecepatan spesifik turbin Kaplan itu lebih besar daripada turbin lain. Kita dapat menggunakan turbin Kaplan ketika kecepatan spesifiknya tinggi, lebih kurang dari 860. Selanjutnya faktor tinggi jatuhan air efektif atau net head. Dapat disimpulkan jika net headnya tinggi, jika kecepatan spesifiknya tinggi, maka net headnya juga tinggi. Nanti saya akan jelaskan di perhitungan nanti. Sehingga net head ini akan mengikut pada kecepatan spesifik ini untuk pemilihan jenis turbin ini. Faktor daya atau power yang dihasilkan, dan kecepatan putaran turbin dan tadi kecepatan spesifik tersebut. Untuk memulai suatu penelitian, kita memerlukan metodologi. Metodologi ini agar nanti pekerjaan yang kita lakukan akan lebih mudah dan teratur. Pertama itu studi literatur. Saya akan mencoba mengumpulkan beberapa studi literatur seperti tadi dari literatur tentang turbin, jenis-jenis turbin. Yang kedua, pengumpulan data. Ini pengumpulan data ini dimulai dari debit, karena debit setiap harinya berbeda. Diameter penstock kan kita bisa ukur di lapangan berseberapa diameternya. Tinggi elevasi biasanya tergantung dengan musim. Jika musim hujan maka akan lebih tinggi, dan jika musim kemarau maka tinggi air akan jauh lebih rendah. Dan kecepatan spesifik. Maksud saya kecepatan governor. Setelah kita dapat ini, pengumpulan data ini, kita akan coba melakukan perhitungan agar kita dapat mengetahui nilai efisiensi turbinnya. Yang pertama yang kita lakukan itu perhitungan head loss, perhitungan head, perhitungan kecepatan spesifik, perhitungan daya, perhitungan efisiensi turbin. Setelah kita dapat tersebut, kita dapat efisiensi turbinnya, kita buat kesimpulan akan mengandung sesuatu masalah, dan akan kita kerjakan dengan menggunakan syarat. Selesai. Yang selanjutnya itu spesifikasi penstock. Tadi kan di dalam metodologi itu ada ada spesifikasi penstock. Yang ini penstock pada turbin Kaplan atau turbin yang berada di PLT Kota Panjang itu memiliki panjang 86,9 meter. Jumlah unitnya itu 1 penstock untuk satu turbin. Diameter dalamnya itu 5 meter dan sudut belokan 51 derajat.
governor. Seperti kita tahu, governor ini merupakan alat yang digunakan untuk mengatur kecepatan. PLT atau panjang ini menggunakan electric governor, yaitu komputerisasi digital dengan sistem HPC 642 yang digunakan untuk pengontrolan void, fan, dan Ronald blade pada turbin kaplan. Seperti saya katakan tadi, turbin kaplan merupakan runner blade-nya dapat diatur, atau turbin reaksi itu dapat diatur. Jadi governor ini lah yang mengatur runner blade jika terjadi kecepatan berlebih atau kecepatan kurang. Kecepatan governor di PLT komputer panjang ini diatur sampai dengan 200 rpm. Ketinggian air dan debit. Ketinggian air elevasi yang saya dapatkan menurut data yang saya lakukan penelitian, yaitu rata-ratanya itu 80,6 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut didapat laju aliran sebesar 116 meter per sekon. Debit selalu berubah. Seperti yang saya katakan, debit ini selalu berubah menurut musim. Jika musim kemarau, debitnya jauh lebih sedikit, dan jika musim hujan, debitnya jauh lebih besar. Kita mulai dari perhitungan efisiensi turbin. Setelah kita dapatkan data-datanya, kita mulai menghitungnya. Debit yang saya dapatkan 116 meter kubik per sekon, temperatur fluid airnya 20 derajat Celcius, viskositas kinetiknya 1,005 kali 10 pangkat minus 5, tinggi elevasi air 80,6, tinggi buangan air 41 meter, gravitasi bumi 9,81 meter per sekon kuadrat, putaran turbin 200 rpm, koefisien aliran air 0,6, koefisien entrance 0,05, dan koefisien valve 0,1. Kecepatan aliran air. Kecepatan aliran air ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus debit per luas penampang yang ada pada pensel tersebut, sehingga dapat nilainya 5,91 meter. Ini merupakan perhitungan langsung yang dilakukan sebelum membangun PLT kota panjang ini. Jadi saya akan coba bahas dari mana dia dapatkan nilai-nilai efisiensinya. Bilangan Reynolds V kali D per mu, sehingga dapat bilangan Reynolds tipe Reynolds tipe aliran turbulen. Relatif roughness, nilai kekasaran pada pipa penstock itu yaitu 0,0087 dapat pada lampiran A2. Jadi lanjut. Selanjutnya rugi-rugi aliran. Rugi-rugi aliran ini terbagi dua, yaitu major losses dan minor losses. Major losses terjadi di sekitar permukaan pipa dan atau bagian sekeliling pipa yang dilalui oleh fluida. Sedangkan minor losses terjadi pada sambungan ataupun belokan yang terjadi pada pipa atau pensel tersebut. Major losses kita dapatkan 0,62 meter, minor losses 1,45 meter. Jadi kita totalkan semuanya itu bernilai 1,45 meter. Begitu aliran. Selanjutnya adalah net head. Net head itu kita mulai dari HWL dan TWL, maksudnya high water level dan trail rest water level. High water level ini adalah tinggi bendungan, sedangkan trail rest water level ini yaitu tinggi buangan. Tinggi bendungannya tadi, tinggi air dalam bendungannya tadi yaitu senilai 80,6. Tinggi buangannya saya lihat atau saya cek langsung ke lapangan yaitu 41 meter, dan dikurang dengan rugi-rugi aliran yang kita hitung tadi, sehingga dapatlah net headnya 38,15 meter. Selanjutnya kecepatan spesifik. Setelah kita dapat net headnya, kita masukkan untuk mencari nilai kecepatan spesifiknya, sehingga dapat yaitu 407,65 mikro mega kilowatt. Ini sangat cocok kecepatan spesifik ini untuk turbin kaplan. Seperti yang saya jelaskan tadi, nilai kecepatan spesifik turbin kaplan yaitu
400 sampai 860 nilainya, sehingga LT kotak panjang ini cocok sekali dengan menggunakan turbin kapal. Penentuan daya keluar pada turbin, dayanya yaitu bernilai 37,35 MW. Dan yang terakhir efisiensi turbin. Setelah kita dapatkan daya, kita akan mencari efisiensinya, yaitu 93,7%. Ini merupakan data yang saya dapatkan selama seminggu terakhir di PLT Kota Padang, itu dari tanggal 24 Januari sampai 28 Februari. Itu bisa lihat seperti gambar. Saya akan membuat grafik nanti. Efisiensi turbin grafiknya seperti berikut, yaitu grafik dengan garis warna orange ini merupakan efisiensi 10 hari terakhir. Efisiensi 10 hari terakhir, dan grafik berwarna birunya adalah efisiensi turbin berdasarkan dengan perhitungan perencanaannya. Kita lihat terjadi penurunan di sini, penurunan yang cukup signifikan dari 98 tadi, 98% efisiensi turbin setelah pembuatan, sampai sekarang telah terjadi penurunan sekitar 1 kurang lebih 1%, sampai di hari ke-6 dia turun sangat jauh, yaitu 3,5%, kira-kira 3,5%. Dari grafik tersebut kita dapat kesimpulan dari perhitungan yang telah lakukan, dapat efisiensi turbin sebesar 96,27%. Perbedaan efisiensi pada saat ini perencanaannya itu 98%, yaitu sekitar 1,73. Ini kita dapat dari perhitungan per hari. Dalam hal penurunan efisiensi pada turbin sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu elevasi yang tidak optimum yang dikarenakan rendahnya curah hujan pada bulan Januari 2020. Seperti yang saya katakan, ketika rendah curah hujan ini, jadi adanya lebih penstock pada yang disebabkan oleh adanya gesekan pada pesek, menyebabkan tumbukan dan adanya lumpur sedimen dari fluida yang masuk dalam air menuju turbin. Pada musim kemarau itu otomatis airnya akan menjadi keruh, sehingga menimbulkan gesekan yang lebih banyak di dalam penstok, dan kemudian air dalam HWL itu akan cenderung lebih rendah daripada biasanya. Elevasi rata-rata tanggal 28 Januari hingga 5 Februari 2020 itu 76,71%. Ini sangat rendah, karena dikatakan ini adalah musim kemarau, sehingga biarnya 76,91%. Rugi-rugi aliran rata-rata dari tanggal 28 Januari hingga 5 Februari sebesar 0,7856 meter. Net head rata-rata 23 Januari sampai hingga 5 Februari 2020 sebesar 0,7856 meter. Sebesar maksud saya 34,6854 meter. Kecepatan spesifik rata-rata 28 Januari hingga 5 Februari 2020 sebesar 427,082 mikrokilowatt. Aktual turbin 28 Januari hingga 5 Februari sebesar 94 meter kubik per sekon. Yang dihasilkan rata-rata yaitu 31,047 meter. Musim kemarau itu menyebabkan daya yang dihasilkan pada turbin itu jauh lebih sedikit daripada daya perencanaannya, yaitu 38 megawatt, sehingga efisiensinya pun menurun seperti yang kita lihat pada grafik tadi. Adapun saran yang bisa saya berikan dari perhitungan tersebut, dari turunnya efisiensi ini, yang pertama, agar tidak terjadi penurunan efisiensi, untuk pencegahan kita dapat melakukan pola pengoperasian seperti berikut. 1. Tidak adanya beban minimum atau jabul dari 38 MW. Ini dapat diatur dari tinggi elevasinya. Tinggi elevasi juga menentukan daya yang keluar dari turbin.
sehingga kita dapat memaksimalkan daya yang menghasilkan turbin tersebut. Kedua, pengaturan debit yang masuk turbin air maksimal dengan durasi terbatas dilakukan dengan baik agar mencapai nilai HTH yang sesuai. Ini artinya kita harus melihat tinggi net HWL sama TWL-nya agar dapat di posisi maksimal. Kita harus mengatur pintu bendungan tersebut. Jika airnya tinggi, kita harus membuka pintu bendungan lebih cepat, dan ketika airnya rendah, kita harus menutup pintu bendungannya agar air dalam bendungan dapat naik kembali. Selanjutnya, melakukan perawatan turbin secara teratur sesuai dengan buku pedoman pada turbin kapal PLTA Kota Panjang. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya kan saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.